terpuji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan agar kita bisa berkumpul kembali di kelas yang kita cintai pada hari ini. Selawat berbagai dan salam kita hadirkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, semuanya, Ibu, kalau Ibu bilang selamat siang anak Ibu, jawabnya alhamdulillah, tetap semangat, Allah sabar, bisa semuanya? Oke semuanya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita briefing terlebih dahulu. Oke semuanya berdiri. Oke semuanya, ikutin Ibu dulu ya. Kita ulang 2 kali. 1, 2, 3. Tepuk Islam. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Insya Allah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau hati senang mendalam, kalau buat janji insya Allah, kalau buat salah astagfirullah, kalau lihat indah masya Allah. Bisa semuanya? Bisa. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Tepuk Islam. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Insya Allah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau hati senang mendalam, kalau buat janji insya Allah, kalau buat salah astagfirullah, kalau lihat indah masya Allah. Kita sudah speaking. Lalu sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya keluarkan suaranya semangat yang luar biasa pada hari ini. Kita mulai doa dengan eksplisit lagi, tapi duduk saja keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Tepuk semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Semuanya ada berdoa. Tancapkan tanganmu, bacakan doa sebelum belajar. Oke semuanya, Rashid tolong dipimpin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa amalan shalihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berkenalan, sudah speaking, sudah doa. Selanjutnya Ibu absen. Kalau Ibu absen, jawabnya iya, yo. Bisa semuanya? Oke, singkat dan jelas.
materi sampai dapat diingat dengan baik tanpa melihat sumbernya. Baik, betul. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke, jadi metode hafalan itu adalah cara belajar dengan mengingat materi itu supaya materinya tersimpan kuat dalam ingatan. Jadi kita ketika ngulang itu bisa persis sesuai sama materinya. Oke, terus apa sih tujuan kita belajar menggunakan metode hafalan ini? Tujuannya itu sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya itu untuk melatih daya ingat kita. Beda ya melatih daya ingat sama daya pikir. Kalau dia daya ingat, dia mengingat buku, ya misalnya dia baca buku, dia ingat isi buku itu. Kalau dia daya pikir, dia ketika dia baca, oh ini kenapa ya bisa gini gitu. Jadi daya ingat sama daya pikir itu beda. Jadi kita ketika kita pakai metode hafalan ini, kita bakal melatih daya ingat. Ingatannya itu kuat gitu. Orang yang sering hafal Al-Quran itu atau menghafal hadis, biasanya ingatannya itu lebih ini dia, tapi nggak semuanya, rata-rata. Habis itu apalagi kita jadi belajar kedisiplinan, karena yang namanya menghafal ini kalau nggak diulang-ulang pasti bakal menghilang. Kayak menghafal Al-Quran pasti ada namanya murojaah. Nah, itu supaya hafalannya itu nggak hilang. Nah, dengan kita mengulang-ulang hafalan tadi, itu melatih kita untuk disiplin supaya materinya itu nggak hilang. Terus gimana caranya? Misalnya kita mau hafal Quran nih, kita menerapkan metode hafalan. Gimana caranya menerapkan metode hafalan itu? Cara yang pertama itu kita lihat dulu materinya. Misalnya kita baca surah, bedakan yang mana huruf. Baca ayat gitu kan ada huruf qaf, ada huruf kaf. Bedakan dia mana huruf qaf, mana huruf kaf. Yang mana dia huruf dal sama dha. Tuh dibedakan dia huruf sin sama shin. Terus ketika kita udah tahu kita di sini oh ini huruf qaf, di bawahnya huruf kaf. Baru kita baca ayatnya. Kita baca misalnya kita mau menghafal surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, tahu kan surah Al-Ikhlas itu surah apa? Ada yang hafal? Ada. Misalnya kita mau menghafal surah Al-Ikhlas. Jadi kita baca dulu berulang-ulang. Yang ayat pertama dulu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kita baca dulu. Misalnya ayat pertama kita ulang-ulang dulu sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Sampai kita betul-betul lancar untuk membaca ayat tersebut. Nah, selanjutnya sampai akhir ayatnya. Udah selesai, udah lancar kita membaca dengan melihat nih kan. Misalnya kita menghafal satu ayat tadi, satu surah tadi, udah lancar kita bacanya. Di situ kita mulai hafal sedikit demi sedikit. Nggak mesti langsung dia satu ayat, karena ketika kita hafal Al-Quran itu ada dia ayatnya yang panjang. Misalnya dia sampai 8 baris, ada sampai surah Nisa itu pasti panjang-panjang ayatnya kan. Jadi nggak mesti langsung satu ayat itu kita hafalkan, nggak, sedikit-sedikit aja dia per kata. Biasanya kalau kita masih awal-awal hafal, kita bakal pakai Al-Quran per kata. Ada yang tahu Al-Quran per kata? Tahu. Ada yang pernah lihat? Ada pernah. Tuh, pakai kayak gitu kalau masih awal-awal. Jadi kita hafalkan sedikit demi sedikit. Qul huwallahu ahad. Baca dulu, qul hu-nya aja dulu. Qul hu-nya diingat-ingat, baru habis itu lanjutkan sampai habis satu ayat. Udah habis satu ayat, baca lagi dari pertama sampai terakhir. Kan tadi kita hafalnya sepenggal-sepenggal. Baru kita hafal dari awal sampai akhir ayatnya. Baru nambah ayat kedua, Allahus samad.
takwir. Nah, jadi dia berurutan. Habis itu ada namanya takror. Takror sama murojaah dia hampir sama tapi beda. Kalau dia takror, biasanya takror ini mengulang-ulang hafalan. Takror ini kan mengulang-ulang hafalan. Murojaah juga mengulang-ulang hafalan. Takror ini dia
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak ibu? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan berkumpul di kelas kita ini. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu metode keteladanan. Nah, dari di sini anak-anak ibu apakah sudah tahu apakah itu metode keteladanan? Belum. Baik,
Oh, berapa ya? Indah bu, tadi sakit bu. Siapa ya? Jadi, ya, Bapak Tizani, yuk, silakan. Ya Bu, tadi kan kata Ibu, apa tadi Bu pertamanya? Pembiasaan apa Bu? Hafalan. Ya lah Bu, namanya kita untuk memakan mesti kita hafal dulu lah. Bukan mungkin setiap memakan bawa buku. Ya lah Bu, pasti biasanya kita diajari juga lah. Mana mungkin kita tiba-tiba baru lagi bisa baca doa. Ya pasti ada pengajar ya, walaupun nggak ibu, pasti ada bapak ataupun kakak, entah nenek, bagi tinggal nenek ya kan Bu. Karena kita mau makan, kalau Islam ya kita baca doa, cuci tangan. Yang Kristen begitu juga Bu, cuci tangan dulu baca doa. Jadi intinya, sebelum makan bacalah doa terlebih dahulu. Jangan asal makan aja. Nah itu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, selanjutnya satu lagi ya, perempuan Nadia. Ibu. Indah bu, indah. Siapa yang mau? Tidak? Oke, Nadia. Cepat Nadia. Semangat Nadia. Udah ditunjuk, ngomong lah. Yang sebisanya kamu. Iya. Bisa? Oke, kita lanjut yang ke laki-laki dulu. Siapa yang laki-laki yang mau sebelum tunjuk? Jujur aja bu. Tunjuk aja Sunario, boleh. Lagi sibuk bu. Apa nih Bu? Simpulan? Ya. Ya Bu, tadi kan ada 3 metode ya kan? Nah, pertama metode hafalan, kedua kebiasaan, yang ketiga itu keteladanan. Oke, dari yang tadi dijelaskan oleh Bu Neina, Bu Diana, sama Bu Uma yang sudah saya pahami, metode yang pertama itu dulu ya, metode hafalan itu ialah suatu metode pengulangan yang didasarkan pada pembelajaran anak-anak ya. Di mana metode pengulangan ini ialah metode hafalan tadi yang diulang-ulang dari kata per kata, kemudian menjadi suatu kalimat per kalimat, sehingga kita menjadi hafal dan sempurna dia. Tidak ada cacat dalam pelafalan maupun lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ialah metode pembiasaan, di mana metode pembiasaan ini sama seperti dasar kata pembiasaan. Maka metode pembiasaan ini jika saya ambil kesimpulan ialah harus ada di situ sebagai role modelnya, public figurnya yang menjadi tokoh yang kemudian membiasakan dia, membiasakan kepada seorang itu untuk menyuruh anak-anak itu terbiasa, mengubah dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Dan metode tadi ya keteladanan, menggunakan public figurnya. Jika sudah memberi metode pembiasaan, maka public figurnya ini tadi juga harus sebagai teladan. Bagaimana seorang kita memberikan contoh yang baik, jangan memberikan contoh yang jelek, karena nanti sebagai keteladanan ini akan ditiru oleh anak-anak kita ke depannya ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya pahami ya Bu, karena 3 metode ini memang saling keterkaitan kalau dalam metode pembelajaran seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik Bu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.